Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Di mana pada pembelajaran pada hari ini kita akan melaksanakan evaluasi bab 2. Adapun soal dalam evaluasi bab 2 ini berjumlah 20 soal dengan berbentuk pilihan ganda. Dalam pelaksanaan pengisian soal evaluasi ini, silakan kalian mengisi di form yang sudah tersedia. Supaya tidak terlalu lama, mari kita mulai. Soal yang pertama. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarannya. Bisa dikenakan sanksi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Aristoteles, B. Van Aldron, C. S. M. Amir, D. Wiryono Kusumo, E. Profesor C. S. T. Kansil. Soal berikutnya. Isi dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 adalah A. Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan. B. Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. C. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. D. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. E. Negara Indonesia adalah negara hukum. Soal berikutnya. Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah A. Kesadaran hukum, B. Kekuasaan, C. Pengetahuan hukum, D. Aparatur hukum, E. Hukum. Nomor selanjutnya. Tujuan dibuatnya peraturan hukum pada umumnya untuk A. Menciptakan keadilan sosial bagi setiap individu. B. Memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. C. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. D. Membuat jera dengan sanksi yang tegas. E. Menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor selanjutnya. Tugas sebagai penuntut umum dilakukan oleh A. Polisi, B. Jaksa, C. Hakim, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Nomor selanjutnya. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya sikap kita berusaha melaksanakan peraturan sebaik-baiknya
Karena A. Peraturan itu menguntungkan jabatan kita. B. Peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang. C. Peraturan itu untuk kesejahteraan kita sendiri. D. Untuk menghindari sanksi yang berat. E. Mendapatkan penghargaan dari penegak hukum. Soal berikutnya. Salah satu fungsi konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara adalah A. Menjadi sumber tertib hukum. B. Mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. C. Sebagai pedoman hidup, bernegara, dan bermasyarakat. D. Menjamin kepastian hukum semua norma hukum, baik tertulis atau tidak tertulis. E. Menjadi norma tertinggi. Soal berikutnya. Perhatikan beberapa tindakan berikut. 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 4. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 5. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tugas dari A. Polisi, B. KPK, C. Advokat, D. Hakim, E. Kejaksaan. Soal berikutnya. Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah A. Menanam pohon di pekarangan rumah. B. Membantu korban kecelakaan. C. Olahraga setiap hari. D. Mentaati rambu lalu lintas. E. Menggunakan kendaraan umum. Soal berikutnya. Perhatikanlah hal berikut. 1. Mengatur orang-orang. 2. Menjamin kepastian hukum. 3. Memaksa orang untuk melakukannya. 4. Dikeluarkan oleh badan resmi yang ditunjuk khusus. 5. Menghendaki perdamaian. 6. Adanya sanksi yang jelas. Tujuan dari hukum ditunjukkan nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 5, C. 5 dan 6, D. 2 dan 4, E. 3 dan 5. Soal berikutnya. Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menetapkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat, sering disebut sebagai A. Keadilan sosial, B. Absolutisme hukum, C. Perlindungan dan penegakan hukum, D. Supremasi hukum, E. Kemutlakan hukum. Soal berikutnya.
partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan A. Sosialisasi hukum sejak dini. B. Jelasnya penegakan hukum. C. Adanya polisi yang tegas dan profesional. D. Hukum yang memihak rakyat kecil. E. Pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum. Soal berikutnya. Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tugas dari sebagai kekuatan utama. A. Seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. B. TNI. C. Kejaksaan Agung. D. TNI dan polisi. E. Seluruh rakyat Indonesia. Soal berikutnya. Indonesia menganut paham ... Untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga, sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. A. Kekuasaan MPR. B. Otonomi daerah. C. Perlindungan dan penegakan HAM. D. Demokrasi liberal. E. Trias politika. Soal berikutnya. Perjudian selalu meresahkan masyarakat karena mengganggu ketenangan warga. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus A. Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada kelompok judi. B. Memaklumi para pelaku karena mencari pekerjaan sulit. C. Meminta bantuan warga masyarakat untuk menangkap para pelaku perjudian. D. Mencurigai setiap warga masyarakat yang berkelompok. E. Menangkap dan menindak tegas para pelaku. Soal berikutnya. Pelaku pejabat publik yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri menunjukkan bahwa pejabat tersebut telah A. Berhasil menempuh karir. B. Melakukan tindakan spekulasi. C. Melakukan perbaikan nasib. D. Mematuhi aturan yang berlaku. E. Menyalahgunakan kekuasaan. Soal berikutnya. Istilah peradilan bebas yaitu peradilan yang A. Sesuai kebiasaan masyarakat. B. Terlepas dari pengaruh kekuasaan lain. C. Menentukan hukum terhadap pelanggaran hukum. D. Memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. E. Bebas menentukan hukum sesuai dengan keinginan sendiri. Soal berikutnya. Apabila menghadapi masalah hukum, maka kita dapat meminta bantuan kepada A. Tokoh masyarakat. B. Para penjaga lapas. C. Lembaga internasional. D. Lembaga kepresidenan. E. Lembaga bantuan hukum.
Soal berikutnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah A. Melakukan tindakan melawan penegak hukum. B. Menciptakan iklim hukum yang tidak kondusif. C. Mengembangkan budaya hukum di sebagian lapisan masyarakat. D. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh. E. Mencari celah hukum yang menguntungkan. Soal berikutnya. Peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat dapat memaksa orang agar patuh pada tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas berupa hukuman terhadap seseorang yang tidak mentaatinya disebut A. Aturan keluarga, B. Hukum, C. Aturan perusahaan, D. Tata tertib sekolah, E. Adat. Demikian soal-soal mulai dari soal pertama sampai dengan soal yang terakhir. Silakan kerjakan di form yang telah tersedia. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga sukses. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.